Selamat pagi. Ya, hari ini saya mau menyampaikan materi perkuliahan statistik dan probabilitas. Jadi ini adalah pertemuan ke-9 kita, yaitu materinya tentang variabel acak. Nah, pertama kita masuk ke definisi dari variabel acak tersebut. Apa yang dimaksud dengan variabel acak? Variabel acak merupakan deskripsi numerik dari hasil sebuah percobaan. Biasanya menghubungkan nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan tadi. Nah, variabel acak tadi terbagi dua, ada yang discrete random variable dan continuous random variable. Keduanya memiliki perbedaan, di mana kalau dia discrete random variable, variabelnya hanya memiliki nilai 0, 1, 2, dan 3. Berarti setiap variabel tadi memiliki peluang untuk setiap nilainya. Contohnya, jumlah hari hujan selama 1 tahun. Nah, kalau continuous random variable itu menyatakan bahwa variabel tadi memiliki nilai-nilai yang mana hasil pengukuran dari suatu objek. Contohnya adalah berapa volume hujan selama 1 tahun. Nah, gitu. Next. Nah, sini kita kelompokkan antara discrete random variable dengan continuous random variable. Dia memiliki notasi, di mana pada notasi untuk discrete random variable itu Px sama dengan P besar X sama dengan X. Berbeda dengan continuous random variable, notasinya adalah Fx. Lalu masing-masing dari keduanya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk discrete random variable, syaratnya adalah di mana nilai Px-nya harus besar dari 0 atau nilai Px-nya kecil dari 1 besar dari 0 atau seluruh dari nilai Px adalah 1. Lalu untuk discrete random variable ini, fungsi probabilitas kumulatifnya dituliskan sebagai Fx sama dengan P dalam kurung X kecil sama dari X kecil. Berbeda dengan continuous random variable, syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama, nilai dari Fx harus besar sama dari 0 dan integral batas dari minus tak hingga sampai tak hingga Fx dx sama dengan 1. Nah, fungsi probabilitas kumulatif variabel acak kontinu tadi berbentuk Fx sama dengan P dalam kurung X besar kecil sama dari X atau integral min tak hingga sampai X dari Fx dx. Nah, ini mungkin masih terlihat begitu ngambang ya. Nanti kita lanjutkan dengan contoh-contoh yang akan diberikan. Nah, ini contohnya tentang discrete random variable. Bagaimana kita memunculkannya? Kita tengok. Data berikut merupakan hasil penjualan mobil selama 30 hari pada PT Indah Caraka Motor Jakarta. Data yang dicatat adalah jumlah mobil yang terjual dalam sehari. Nah, sini bisa ditengok jumlah mobil yang terjual dalam sehari mulai dari 0 sampai 5. Nah, berapa jumlah harinya? Kalau berjumlah 0 terhitung sebanyak 54 hari, berarti tidak pernah ada mobil terjual dalam hari tadi. Kalau jumlah mobil terjual sama dengan 1 dalam sehari, itu jumlah harinya adalah sekitar 117. Begitu selanjutnya untuk jumlah 2, 3, 4, dan 5 buah mobil dalam seharinya. Nah, kalau ini kita masukkan ke dalam sebuah tabel probabilitas, kita bisa melihat nilai dari kemungkinan masing-masing mobil tadi terjual dalam sehari. X kita nyatakan sebagai jumlah mobil yang terjual, yaitu 0 sampai 5. Ini frekuensinya 54, 117, 72, 42. Kalau totalkan semuanya adalah 300. Lalu berapa peluangnya? Nah, nilainya ada 0,18. Dari mana dapat nilai 0,18 ini? Nilai 0,18 adalah 54 dibagi dengan 300. 117 dibagi dengan 300. Berapa dibandingkan frekuensinya terhadap total jumlah harinya. Lalu
ketika jumlah mobil tadi dikalikan dengan peluangnya atau probabilitasnya, ini hasilnya 0 kali 0,18, 0. 1 dikalikan 0,39, 0,39. Begitu juga dengan selanjutnya, sehingga totalnya adalah peluangnya 1,5. Nah, berdasarkan tabel frekuensi ini, kita dapat mengetahui bahwa probabilitas tidak satu pun mobil terjual dalam sehari adalah 0,18 atau kemungkinannya adalah 18%. Sedangkan terjual mobil 1 unit dalam sehari adalah 0,39. 2 unit 0,24, yang semuanya bisa kita tuliskan dalam bentuk persen. Nah, ini dia 3 unit 0,14 atau 14%, 4 unit 0,04 atau 4%, dan terjual 5 unit dalam sehari, peluangnya hanya 0,01 atau 1%. Begitu. Nah, bagaimana kalau kita ingin memahami tentang continuous random variable? Misalkan ada sebuah soal, jumlah jam diukur dalam satuan 100 jam. Suatu keluarga akan menggunakan mesin penghisap debu selama setahun berbentuk variabel acak kontinu dengan fungsi distribusi probabilitas seperti persamaan di samping. Fx dia bernilai x adalah kecil dari 1 besar dari 0. Kedua, 2 kurang x kecil dari 2 besar sama dari 1, atau bernilai 0, fx tadi bernilai 0 atau x bernilai lainnya. Lalu ditanyakan, berapa probabilitas atau peluang bahwa dalam setahun keluarga itu akan menggunakan mesin penghisap debu kurang dari 120 jam. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa peluangnya jika dia makanya kurang dari 120 jam. Nah, di sini kita tengok nilai 120 jam dari 100 jam. Berarti Fx kecil dari 120 per 100. Berarti F X-nya kecil dari 1,2. Di sini kita bisa tengok, sedangkan batas di atas kan mulainya dari 0 sampai 1, lalu 1 sampai 2. Berarti ini harus kita pecah 2. Fx-nya dari Fx kecil dari 0, kecil dari 1 besar dari 0, ditambah dengan Fx kecil dari 1,2 besar dari 1. Nah, fungsi ini sesuai dengan fungsi integral sebelumnya. Ini dia. Nah, integral minus T hingga sampai x fx dx. Nah, nilainya adalah 1. Itu kalau nilainya peluangnya 1. Bagaimana dengan peluang penghisap debu ini? Kita entrikan hasil integralnya, x integral 0 sampai 1, berarti kecil dari 1 besar dari 0, batasnya 0 sampai 1 x dx, ditambah untuk fungsi kedua batasnya 1 sampai 1,2. Fungsinya yang mana? Karena dia masuk ke dalam persamaan kedua, berarti fungsinya adalah 2 kurang x dx, integralnya terhadap dx, karena fungsinya adalah fungsi x. Integral dari x dx adalah setengah x kuadrat. Masukkan batasnya 0 sampai 1. Integral dari 2 kurang x 2 dx, integralnya adalah 2x. Integral dari minus x adalah minus setengah x kuadrat. Masukkan batasnya 1 sampai 1,2. Lalu ini kalau masing-masing kita masukkan batasnya, ini kalau batasnya 1, ini batasnya 0, seperti biasa, batas atas kurang batas bawah, ini juga dimasukkan. Maka hasilnya adalah 0,32. Berarti kalau kita ingin mencari berapa probabilitas peluang bahwa dalam setahun keluarga tadi menggunakan mesin penghisap debu kurang dari 120 jam, adalah 0,32 atau 32%. Itu dia. Next. Sekarang kita masuk ke fungsi kepadatan probabilitas. Nah, bagaimana cara kita memahaminya? Sekarang saya berikan sebuah contoh.
Usaha jasa penjualan kebutuhan dapur online yang dikelola Pak Wawan mempunyai 3 orang karyawan. Upah setiap karyawan setiap bulannya sebesar 1 juta rupiah. Pak Wawan sendiri setiap bulan mengambil bayaran sebesar 9 juta rupiah. Kemudian dia mengatakan bahwa rata-rata upah dalam usahanya adalah 3 juta rupiah. Nah, Pak Wawan punya 3 orang karyawan, masing-masing dikasih upah 1 juta rupiah setiap bulannya. Pak Wawan ngambil uangnya 9 juta rupiah untuk dirinya, tapi dia mengatakan bahwa rata-rata upahnya dalam setiap orangnya adalah 3 juta rupiah. Nah, apakah ini masuk akal? Apakah karyawan manakah yang mendapat upah 3 juta? Kan tidak ada, tadi Pak Wawan bilang karyawannya digaji dengan uang 3 juta. Sekarang kita tengok perhitungan statistiknya. Pak Wawan dapat uang 9 juta, karyawan 1 juta, karyawan 2 1 juta, karyawan 3 1 juta, sehingga ini kalau kita totalkan ada 12 juta. Lalu bagaimana kita memahaminya? Logis apa enggak? Nah, sekarang kita tengok, kita perhatikan masalah ini jauh lebih detail. Kita amati bagaimana distribusi data dari upah karyawan tadi. Ada satu orang mendapat bayaran 9 juta, 3 orangnya lagi 1 juta rupiah. Sehingga dapat kita gambarkan distribusi besarnya upah yang diberikan Pak Wawan. Besarnya upah tentu ranknya mulai dari 1 sampai 9 juta. Dengan upah 1 juta itu ada 3 orang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak ada. Yang 9 juta hanya Pak Wawan. Kalau kita bikin ini dalam sebuah grafik distribusi upah, kita lihat gaji 1 juta ada 3 orang, gaji 9 juta ada 1 orang. Ini kalau kita bikin rata-ratanya, tentu jumlahnya adalah 12 juta. 12 juta dibagi 4 ada 3 juta. Berarti Pak Wawan hanya mengatakan rata-rata gaji yang diberikannya pada setiap orang adalah 3 juta. Distribusi data seperti ini adalah suatu kejadian di mana nilai rata-rata statistik parametrik tidak menunjukkan hasil yang dapat menggambarkan kenyataan sesungguhnya. Ini sangat jauh dari kenyataannya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Nah, bagaimana caranya kita menunjukkan distribusi data agar kesimpulan yang diambil menunjukkan keadaan sesungguhnya? Adalah yang disebut dengan fungsi kepadatan probabilitas. Apa itu fungsi kepadatan probabilitas? Fungsi kepadatan probabilitas atau probability density function atau PDF menyatakan nilai probabilitas dari setiap kejadian X besar dan dituliskan dengan PX. Maaf, saya ini lupa memberikan spasinya. Karena PX menyatakan nilai probabilitas, maka nilai PX kecil sama dari 1, besar sama dari 0. Untuk semua kejadian, maka jumlah nilai probabilitasnya adalah 1. Atau tuliskan dengan sigma n P X sama dengan XN nilainya 1. Bagaimana dengan grafik fungsi kepadatan probabilitas tersebut? Grafik fungsinya menyatakan nilai kemungkinan dari setiap kejadian. Absis yang mana? Menyatakan kejadian yang mungkin. Absis sumbu X, semua kejadian yang mungkin. Ordinat sumbu Y, PX, menyatakan nilai kemungkinannya. Oke. Sampai di sini saya lanjutkan lagi dulu ya. Nah, ini contohnya. X adalah suatu kejadian seseorang akan berangkat ke kantor. Kemungkinan dia berangkat naik mobil 0,1. Kemungkinan naik kendaraan umum 0,3. Kemungkinan naik sepeda motor 0,5. Dan kemungkinan tidak berangkat kerja 0,1. Nah,
Fungsi kepadatan probabilitas tadi dinyatakan dengan 4 kondisi. X1 naik mobil, X2 kendaraan umum, X3 naik motor dan tidak berangkat, X4. Masing-masing memiliki peluang 0,1, 0,3, 0,5 dan 0,1. X, X1, X2, X3, X4. Ini adalah kejadian yang mungkinnya. Sehingga kalau kita totalkan, nilai probabilitas dari semua kejadian tadi adalah 1. 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana kalau kita menampilkannya dalam bentuk histogram? Apa itu histogram? Dulu sudah pernah kita bahas. Histogram adalah suatu teknik untuk menyatakan jumlah munculnya setiap kejadian dari semua kejadian yang muncul. H histogram. Jadi XN menyatakan jumlah munculnya kejadian. XN. Fungsi kepadatan probabilitas PXN dapat dinyatakan sebagai PXI HXI per sigma J sama dengan 1 sampai N HXJ. Nih, untuk memahami persamaan ini kita langsung masuk ke contoh dulu. Data nilai ujian akhir semester statistik dan probabilitas yang diikuti oleh 10 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Ada 10 orang mahasiswa 1 sampai mahasiswa 10, nilainya bervariasi A, B, 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 A, B, C, C, B, C. Nah, nilai ini kalau kita kelompokkan berdasarkan nilainya, yang mendapatkan nilai C ada 3 orang, mendapatkan nilai B ada 5 orang, dan yang mendapatkan nilai A adalah 2 orang. Bagaimana kita membagi PDF-nya, probability density function-nya? Sama kayak tadi, jumlahnya ada 10. Yang dapat C ada 3 orang, berarti 3 dibagi 10, 0,3. Dapat nilai B 5 orang, 5 dibagi 10, 0,5. Dapat A 2 orang, 2 bagi 10, 0,2. Nah, berdasarkan nilai yang diperoleh, dapat dinyatakan bahwa yang mendapat nilai C 3 orang, nilai B 5 orang, A 2 orang. Nah, ini adalah nilai kemunculannya kalau kita tuliskan dalam bentuk histogram. A, B, C. Ini adalah jumlah mahasiswanya. Ini kalau kita tampilkan dalam bentuk histogram, jumlah nilainya. Tapi bagaimana dengan graf? Histogram dari PDF-nya sama. Ya. Oke ya, saya lanjutkan. Contoh berikutnya. Data penjualan semen setiap harinya pada toko Maju Jaya dicatat selama 30 hari adalah sebagai berikut. Ini data selama 30 hari. Nah, data ini kita buat dalam sebuah tabel distribusi frekuensi dengan rank 5. Mulai dari 0, 0, 4, 5, 9 sampai dengan 30 sampai 35. Frekuensinya ada di sini 0 sampai 4 berapa buah, kita bisa entrykan langsung aja. Dan median dari data tadi ini adalah nilai tengahnya, ya. Bagaimana cara kita menghitung PDF-nya? PDF dapat dihitung dengan frekuensi dibagi dengan jumlah seluruh kejadian. Berapa jumlah seluruh kejadian? Adalah 30 hari, berarti dibagi 30 hari. Nah, ini adalah nilai PDF-nya. 0 sampai 4 ada sekian persen. Berapa ini? 0,1 sampai 0,15. Anda bisa bagi 4 dibagi 30. Di sekitar berapa itu? 1/7,5 ya. Ya. Itu memang ya segitulah nilainya. Ini sama. Setiap rank tadi dibikinkan frekuensinya. Itu adalah nilai dari PDF-nya. Yang kedua, kalau tadi disebut dengan fungsi, ini saya balik lagi ya. Tadi fungsi kepadatan probabilitas. Ya. Fungsi kepadatan probabilitas. Dia adalah nilai probabilitas dari setiap kejadian atau PDF. Saya lanjutkan. Ada lagi yang disebut dengan fungsi kepadatan kumulatif. Apa itu fungsi kepadatan kumulatif? Adalah, atau kita menyebut dalam bahasa Inggris Cumulative Density Function atau CDF. CDF adalah
fungsi yang menjumlahkan nilai kemungkinan sampai suatu kejadian tertentu, atau dituliskan dengan P X besar kecil sama dari XI. Bila X terdiri dari X1, X2 sampai Xn, maka fungsi kepadatan kumulatif untuk X sama dengan XK ditulis dengan P X kecil sama dari XK sama dengan PX1 tambah PX2 sampai PXK, atau bisa dituliskan dalam bentuk sigma I sama dengan 1 sampai K dari PXI. Ini untuk lebih pahamnya kita lanjutkan dengan contoh soal. Diketahui frekuensi jumlah pelanggan yang menggunakan belanja sayur online setiap harinya adalah sebagai berikut. Berjumlah 0 5 kali, 1, 2, 3 sampai 7. Ini adalah data. Ini jumlah pelanggan, ini frekuensi pelanggannya. Nah, data tabel frekuensi ini bisa kita buatkan dalam tabel frekuensi yang memiliki nilai PDF dan CDF. Bagaimana cara kita membuatnya? Ini tadi tabel jumlah pelanggan. Ini adalah frekuensinya. Ini untuk mencari PDF-nya, frekuensinya 36. Anda bisa jumlahkan 8, 5, 13 tambah 9, 23, 23 ditambah 7, 30 tambah 6, 36 ya. Berarti kalau untuk PDF itu gampang sekali ya, karena dia probability bukan kumulatif ya. Nah, ini berarti 5/36 ini nilainya. Nah, ini kalau ditotalkan pasti nilainya adalah 1 semuanya. Lalu bagaimana dengan nilai CDF-nya? Nah, CDF karena dia bicaranya kumulatif, ada kata-kata kumulatif. Kita balik lagi ke depan. Nah, ini dia total dari semuanya, total setiap tahapannya. Nah, 0,14. Bagaimana dengan peluang yang belanja hanya satu orang dengan jumlah frekuensi 8 hari? Berarti kita jumlahkan dari data sebelumnya, 0,14 ditambah dengan 0,22, hasilnya adalah 0,36. Lalu bagaimana dengan peluang jumlah belanja adalah 2 orang, jumlahnya 9 hari, berarti jumlahkan lagi 0,36 jumlahkan dengan 0,25. Begitu selanjutnya, sehingga hasilnya juga 1. Jadi sini jelas ya apa yang membedakan antara PDF dengan CDF. Kalau PDF itu hanya per data tadi, satu-satu data itu aja, peluang per data. Tapi karena ini adalah CDF, ada kata-kata kumulatif, itu jumlahkan dengan sebelumnya. Ini tambah ini, tambahkan lagi dengan data sebelumnya. Walaupun datanya tetap satu, tapi pemaknaannya kumulatif, dihubungkan dengan data sebelumnya. Bagaimana dengan bentuk grafiknya? Pastilah berbeda. Kalau grafik PDF itu dia bisa bervariasi tergantung dengan probabilitas dari masing-masing data tadi. Tapi kalau dia grafik CDF, dia bisa saja semakin lama semakin tinggi. Kenapa? Karena adalah data kumulatif. Itu maksudnya. Oke ya, sampai di sini. Saya lanjutkan. Bagaimana kita memberikan contoh aplikasi dalam bentuk yang lain. Contohnya, nilai matematika teknik 2 dari 30 mahasiswa jurusan teknik sipil semester 2A adalah sebagai berikut. Ini mahasiswanya ada 30 orang, ini nilainya B, C, A, dan semuanya. Nah, pertanyaannya, nyatakan histogram, PDF, dan CDF dari data mahasiswa di atas. Kalau histogramnya ya samalah dengan PDF ya, mirip. Kita kelompokkan dulu, yang nilai A berapa orang sih? Oh, ada 4. Nilai B 13, nilai C 11, nilai D 2. Nah, tentu kalau kita pengen bikin PDF-nya, ya tinggal kita itukan aja lagi, bagi dengan total semua mahasiswa. Ini 4 dibagi 30, 0,13, 13 bagi 30, 0,43.
11 bagi 30 0,37, 2 bagi 2 bagi 30 0,07. Nah, ini untuk PDF ya, karena itu adalah peluang dari masing-masing nilai. Bagaimana dengan CDF-nya? Ya tinggal Anda totalkan aja 0,13. Untuk data B, nilai B jumlahkan 0,13 tambah 0,43. Nah, begitu selanjutnya. Sehingga totalnya semua nanti sama-sama 1. Begitu. Kalau dibuatkan grafiknya, ini grafik untuk PDF ya yang berwarna pink. Dia tergantung kepada data atau berfluktuatif. Tapi kalau grafik CDF, dia makin lama akan semakin tinggi karena dia adalah kumulatif. Begitu. Oke. Ya. Jadi materi hari ini saya sampaikan sampai di sini dulu ya. Untuk tugas nanti saya share di Classroom. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.